Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh, yang solihah, sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas kade 3.3 di mana menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Untuk materinya adalah tentang adaptasi makhluk hidup. Anak-anakku yang soleh yang solehah, untuk peta konsep pembelajaran kali ini adalah tentang adaptasi makhluk hidup. Itu ada 3, di mana yang pertama adalah morfologi, dan nanti morfologi itu kita akan membahas tentang pengertian, kemudian contoh-contohnya. Dan ada yang kedua, adaptasi fisiologi. Kita bahas tentang pengertian dan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu di situ akan mencakup tentang pengertian dan contoh-contohnya. Anak-anakku, baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptasi. Mungkin masih ingat pada waktu kelas 7 di mana ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagai makhluk hidup atau dikatakan makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah beradaptasi. Masih ingat anak-anakku pengertian dari adaptasi? Ya, akan saya jelaskan bahwa adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, ada adaptasi tingkah laku. Untuk yang kita bahas pertama adalah pengertian dari adaptasi morfologi. Tadi apa anak-anakku adaptasi? Ibu ulangi lagi bahwa adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kalau pengertian dari adaptasi morfologi, di mana adaptasi penyesuaian bentuk atau struktur organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi kalau adaptasi morfologi itu adalah menyesuaikan bentuk tubuh atau struktur organ tubuh pada makhluk hidup tersebut itu disesuaikan dengan lingkungannya. Berikut adalah bentuk adaptasi morfologi. Di antaranya 1 ada adaptasi morfologi bentuk paruh, yang kedua ada adaptasi morfologi bentuk kaki, yang ketiga ada adaptasi morfologi bentuk daun, yang keempat ada adaptasi morfologi bentuk batang, kemudian yang kelima adaptasi morfologi bentuk akar, yang keenam ada adaptasi morfologi alat-alat tubuh, kemudian yang ketujuh adalah adaptasi morfologi bentuk mulut serangga. Anak-anakku yang soleh yang solehah, untuk adaptasi morfologi yang pertama itu adalah adaptasi morfologi bentuk paruh, di mana paruh unggas itu akan bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan dan cara memakannya. Misalnya paruh burung kolibri, di sini bentuknya panjang, ya bisa dilihat di gambar, bentuknya panjang, kemudian kecil, terus runcing. Nah, di sini mempunyai fungsi untuk menghisap madu. Paruh yang kedua adalah paruh burung elang. Karena burung elang itu
dia makanannya adalah daging, di sini paruhnya agak panjang kemudian runcing. Ya, mungkin ada yang punya burung elang, ya, bisa diperhatikan atau bisa lihat gambar, ya. Terus yang ketiga, bentuk paruh yang ketiga adalah paruh bebek. Di sini paruh bebek itu lebar kemudian pendek yang mempunyai fungsi untuk menangkap makanan yang licin seperti ikan dan katak. Nah, contoh paruh yang keempat adalah paruh burung pelikan. Burung pelikan mempunyai kantong di sini untuk menangkap ikan. Nah, itu anak-anakku, adaptasi morfologi paruh, ya, ada beberapa contohnya, kalian bisa pelajari. Adaptasi morfologi bentuk kaki. Di sini bentuk kaki pada unggas itu juga bermacam-macam, yaitu disesuaikan dengan tempat hidupnya atau tempat tinggalnya ataupun habitatnya. Contohnya jari kaki burung pelatuk. Nah, tahu ya, jari burung pelatuk itu terdiri dari 2 ke depan dan 2 ke belakang. Kenapa kok terdiri dari 2 jari ke depan dan ke belakang? Karena adalah fungsinya untuk memanjat. Kemudian contoh yang kedua, kaki bebek. Yang punya bebek bisa dilihat ya, di sela-sela jarinya itu ada selaput. Di sini selaput itu fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian contoh kaki elang. Nah, bisa dilihat di gambar. Kaki elang ini karena dia makanannya daging, dia harus bisa memperoleh dari mangsanya. Nah, di sini mencekram, sehingga kakinya elang itu cakarnya sangat kuat. Fungsinya untuk mencengkram mangsa. Kemudian yang ketiga ada adaptasi morfologi bentuk daun. Nah, di sini ada daun, contohnya itu ada daun enceng gondok. Kemudian saya ambil lagi contoh dari daun kaktus. Nah, untuk daun pada enceng gondok, mungkin yang sudah pernah melihat di air, di sungai, ya. Di sini daunnya itu lebar, kemudian tipis, karena dia hidupnya di air atau hidrofit. Jadi tumbuhan atau makhluk hidup yang hidup di air itu dinamakan hidrofit. Di sini enceng gondok, saya ulangi lagi, mempunyai ciri-ciri daun yang lebar dan tipis. Kenapa? Yaitu untuk penguapan air atau transpirasi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering atau disebut juga dengan xerofit. Contohnya kaktus itu memiliki daun kecil untuk mengurangi penguapan. Yang keempat adalah adaptasi morfologi bentuk batang, di mana masih tetap sama, contohnya adalah batang dari kaktus dan dari enceng gondok. Di sini batang enceng gondok itu mempunyai rongga udara sehingga dapat mengapung di air. Jadi batangnya itu menggelembung. Itu fungsinya adalah mengapung di air. Selain itu, rongga udara juga berfungsi untuk bernafas dan pertukaran gas. Yang kedua, ada pada tanaman kaktus yang hidupnya di tempat kering atau xerofit,
mempunyai batang berduri dan menggembung untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Yang kelima, adaptasi morfologi bentuk akar. Di sini akar tumbuhan xerophyte atau akar dari kaktus itu sangat panjang. Kenapa akarnya sangat panjang? Yaitu mempunyai fungsi untuk menyerap air dari daerah yang cukup luas. Karena dia tadi hidupnya ada di daerah yang kering atau yang dinamakan dengan xerophyte. Adaptasi yang keenam, adaptasi morfologi yang keenam adalah alat-alat tubuh. Contohnya, burung mempunyai bulu sayap yang panjang. Di sini fungsinya adalah untuk terbang. Kemudian contoh yang kedua adalah ikan paus bersirip. Ini fungsinya adalah mempermudah laju dalam air. Untuk yang ketujuh, adaptasi morfologi bentuk mulut serangga. Di sini bentuk mulut serangga itu bermacam-macam dan disesuaikan dengan bentuk makanannya. Adapun mulut serangga dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe mulut penggigit. Ya, dilihat dari digambar bahwa mulut penggigit pengunyah contohnya adalah belalang. Jadi yang pertama tipe mulut penggigit pengunyah, yaitu contoh belalang. Kemudian yang kedua mulut penusuk dan penghisap. Contohnya nyamuk. Jadi nyamuk itu bukan menggigit. Jadi tidak ada nyamuk itu menggigit atau nyokot ya. Karena apa? Di sini nyamuk itu tidak mempunyai gigi, tapi dia tipe mulutnya itu penusuk dan penghisap. Kemudian yang ketiga, mulut penjilat. Contohnya yang suka menjilati makanan adalah lalat. Yang keempat, mulut penghisap. Contohnya adalah kupu-kupu. Bagaimana? Sudah paham ya? Saya harapan dia kalian sudah paham dalam pembelajaran daring, yaitu tentang adaptasi pada makhluk hidup. Dan apabila kalian belum paham, nanti bisa langsung tanya ke dia. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita baca dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.